Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin teman-teman semuanya, ini perkenalkan nama saya Adam Al-Halwi. Saya dari S2 Kimia FMIPA UNESA. Ya, di sini ya mungkin sebagai apa ya istilahnya, pembelajaran umum saja ya. Jadi kita akan membahas terkait desain kandidat vaksin multi epitope untuk mengatasi kanker dengan pendekatan bioinformatika. Jadi sebagai eh, tugas kuliah mata kuliah analisis terapan kita diminta membuat semacam video edukasi tentang penelitian kita. Jadi di sini terkait cara mendesain kandidat vaksin melalui pendekatan bioinformatika. Ya, jadi nanti saya akan membahas terkait pendahuluan dan metode penelitiannya. Baik, jadi perkembangan kanker ini cukup apa ya, cukup ya meningkat secara global menuntut strategi terapi yang lebih spesifik, efektif, dan minim efek samping dibandingkan kemoterapi dan radioterapi konvensional. Ya, jadi yang sudah kita ketahui, terapi konvensional yaitu kemoterapi dan radioterapi itu efeknya pada jaringan sehat juga dia kena. Ya. Jadi istilahnya ada efek sampingnya. Ya, jadi salah satu pendekatan yang bisa mengatasi efek samping tersebut atau alternatif pengobatan lain yang sudah cukup populer yaitu imunoterapi. Jadi imunoterapi di sini yang kita coba yaitu imunoterapi berbasis kanker. Nah, dia ini fungsinya merangsang sistem imun untuk mengenali dan menghancurkan sel tumor secara selektif. Ya, baik sebelum kita membahas terkait vaksinnya, mungkin kita bisa membahas dulu terkait sistem imun manusia, utamanya terkait sel T dan sel B. Ya, baik. Jadi sistem imun manusia itu terdiri dari dua ya. Jadi innate immunity dan adaptive immunity. Ya, jadi mungkin kalian juga pernah bertanya ya, bagaimana setiap hari tubuh kita itu menghasilkan jutaan sel baru. Nah, itu kenapa tidak semuanya berubah menjadi kanker? Jadi jawabannya adalah karena tubuh kita itu punya sistem imun yang bagus. Jadi pertahanan tubuh kita itu luar biasa canggih. Ya, istilahnya sistem imun. Ya, yang pertama ada innate immunity atau imunitas bawaan. Jadi imunitas bawaan ini istilahnya itu pasukan garis depan. Jadi misalnya sebuah negara itu jadi kita punya penjaga perbatasan yang selalu siaga 24 jam. Nah, ini ada beberapa sel yang bekerja, diantaranya makrofag. Dia bertugas memakan benda asing ya. Ini saya sambil eh, coret-coret ini. Pertama makrofag. Kemudian ada neutrofil. Neutrofil itu pasukan eh, ya yang datang ke lokasi terjadinya infeksi yaitu neutrofil. Kemudian sel dendritik ya ini eh, mudahnya dia berfungsi sebagai intelijen ya penghubung ke sistem imun berikutnya. Kemudian ada natural killer cell atau NK cell. Ya, jadi dia tugasnya membunuh sel yang abnormal. Nah, termasuk salah satunya sel kanker tanpa perlu mengenali target secara spesifik terlebih dahulu. Ya, jadi innate immunity ini dia sifatnya sangat cepat dan tidak terlalu spesifik untuk infeksi tertentu. Kemudian sistem yang kedua itu ada imunitas adaptif.
Ya, ini kalau diistilahkan itu pasukan khusus. Ya, jadi dia itu kemampuannya luar biasa. Jadi dia bisa mengenali target secara spesifik dan dia bisa mengingatnya untuk jangka panjang. Nah, ini eh, dua komponen utama dari sistem imun adaptif, yaitu ada B cell dan T cell. Ya, B cell ini tugasnya dia itu membuat antibodi ini ya, seperti di gambar. Jadi dia membuat antibodi ini seperti penanda, jadi dikasih tanda targetnya. Ya, jadi karena udah ada tandanya, jadi sistem imun yang lainnya itu akan lebih mudah mengenali dan menghancurkan dari eh, sel kanker tersebut. Ya, kemudian ada T cell, sel T ya. Nah, ini bisa dianggap sebagai pemburu sel kanker. Jadi dia bisa membedakan mana sel normal dan mana sel yang sudah berubah menjadi kanker. Ya, caranya gimana ya tadi kan sudah ditandai oleh sel B. Nah, T sel ini terdiri dari dua ya. Jadi ada CD4 plus T sel, CD8 plus. Ya, CD4 plus ini biasa disebut juga dengan sel T helper. Ya, jadi tugasnya mengaktifkan sel imun lain, kemudian membantu B sel membuat antibodi, kemudian memperkuat kemampuan sel pembunuh kanker. Ya, jadi untuk apa memperkuat sinyal kimia, ya istilahnya sitokin. Ya, kemudian ada CD8 plus ini sel T sitotoksik. Ya, ini adalah eksekutornya. Jadi dia secara langsung bisa membunuh sel kanker. Ya, jadi dikenali terlebih dahulu yang abnormal. Ya, kemudian melepaskan molekul khusus seperti perforin dan granzim. Ya, jadi eksekutornya ini CD8. Ya, baik. Itu mungkin terkait penjelasan sistem imun manusia secara singkat. Kemudian kita lanjut ke vaksin kanker multi epitop. Jadi apa itu vaksin kanker multi epitop? Jadi dia itu terdiri dari ya karena namanya multi ya, multi epitop. Jadi dia terdiri dari banyak epitop. Epitop apa saja ya yang jelas seperti yang sudah kita bahas tadi, ada sitotoksik T cell, kemudian helper T cell, kemudian linear B cell. Nah, jadi epitop ini berasal dari protein antigen. Nah, antigen ini bisa didapatkan dari studi literatur. Ya, ada dua jenis antigen. Ada antigen yang terkait dengan tumor dan neoantigen. Nah, itu nanti bisa dipelajari lagi. Banyak ini pembahasannya kita singkatkan saja. Yes, jadi pendekatan vaksin multi epitop ini dia bisa menggabungkan berbagai epitop sel T, sitotoksik CTL, sel T helper HTL, dan sel B dari antigen tumor, nah, sehingga bisa memicu respon imun humoral dan seluler yang kuat dan terarah. Dengan menggabungkan beberapa epitop dalam satu konstruksi vaksin, ini vaksin itu dapat membuat cakupan populasi HLA atau Human Leukocyte Antigen, mengurangi resiko luputnya varian tumor, serta menurunkan beban antigenik dan potensial alergenisitas dibandingkan vaksin yang basisnya protein utuh. Ya, kemudian mengapa kok kita pakai pendekatan bioinformatika? Jadi eh, pengembangan vaksin ya secara konvensional itu butuh waktu yang cukup lama. Di literatur itu bahkan bisa sampai 10 sampai 15 tahun.
dan tentunya biayanya juga banyak. Jadi kita memakai beberapa server dari eh, bioinformatika ya istilahnya itu untuk mempercepat prediksi. Jadi biar hasilnya itu lebih sudah dipetakan secara komputasi. Ya, jadi bioinformatika. Jadi prediksi, kemudian assessment ini nak kita jelaskan secara lebih jelas di metode. Ya, jadi untuk penelitiannya sebenarnya sudah banyak juga. Jadi banyak kandidat vaksin multi epitope dari berbagai jenis kanker. Ada melanoma, kanker payudara, serviks, kolorektal, paru-paru, hati, dan lain-lain. Banyak bisa dicari di artikel jurnal terkait. Baik ini Mas, kita masuk ke metode. Jadi yang metode pertama ya mengambil urutan asam aminoprotein target dari patogen atau sel kanker yang akan dijadikan kandidat antigen vaksin. Jadi ini kita bisa pakai UniProt atau NCBI. Kemudian langkah yang kedua yaitu prediksi T sel epitope, sel T ya, sel T tadi terdiri dari ini MHC kelas 1, MHC kelas 2, ya ini sama saja terkait HTL, CTL. Nah ini nanti caranya kita tinggal input protein saja. Jadi di input kemudian di running di webnya ini. Ya, kemudian yang ketiga ini Bayesian epitope prediction. Di, dia mengidentifikasi epitope sel B. Ya, fungsinya untuk merangsang produksi antibodi ini ya. Ya, jadi di satu server ini memiliki banyak fungsi. Ya. Servernya namanya IEDB, Immune Epitope Database and Tools. Baik, yang keempat, Assessment of Immunogenic Properties. Jadi karakter imunogeniknya di assessment. Ya, jadi kita mengevaluasi apakah epitope itu sifatnya antigenik. Ya, antigenik ini dia bisa memicu eh, imun atau tidak. Kemudian tidak alergen. Ya, tentunya yang menyebabkan alergen ini kita buang. Jadi kita pilih yang tidak alergen. Kemudian tidak toksik, tidak beracun. Kemudian khusus HTL itu dia mampu menginduksi interferon gamma, IFN gamma untuk memperkuat respon imun. Ya, ini untuk Vaxigen, ini dia prediksi antigenik. Kemudian Alertop untuk memprediksi alergenisitas. Kemudian Toxin Prep, dia fungsinya untuk toksisitas. Dia tidak toksik. Baik, yang kelima yaitu Population Coverage Analysis. Ya, jadi eh, dia tujuannya untuk menganalisis seberapa besar populasi manusia dengan variasi HLA. HLA itu Human Leukocyte Antigen. Ya, HLA yang berbeda dapat merespon epitop yang dipilih. Jadi, eh, ya ini ada wilayah-wilayahnya. Jadi ini bisa dipilih kelas 1, 2, atau 3. Ya, ini untuk servernya sama ya. DIEDB Analysis Results. Ya, kemudian vaksin construction. Jadi, setelah tadi diseleksi terkait epitopnya, nah ini digabungkan dengan linker. Linker ini penghubung ya. Kemudian adjuvan. Ya, adjuvan ini untuk eh, memperkuat dia eh, menginduksi sel imun ya. Adjuvan. Ini adjuvan. Ya ini CTL, HTL, dan B cell. Ini nanti kombinasinya banyak. Ini disesuaikan dengan referensi. Kemudian yang ketujuh, physiochemical and immunological properties assessment.
Ya, jadi dia menilai karakteristik fisikokimia vaksin seperti berat molekul, stabilitas, kelarutan, dan sifat imunologisnya. Ini ya untuk fisikokimia kita bisa pakai proparam. Kemudian untuk ini antigen, ini bisa kita pakai vaksigen lagi. Ya, jadi kita menggunakan vaksigen lagi untuk yang kedua. Kemudian yang ke-8, tahapan yang ke-8, struktur modeling, refinement, and validation. Jadi yang pertama kita bisa membuat model struktur 3D vaksin. Untuk servernya kita bisa pakai AlphaFold ya. Kemudian refinement untuk memperbaiki kualitas model kita bisa menggunakan Galaxy Refine ya, ini di server server juga. Kemudian validasi keakuratan struktur. Ya, ini kita bisa pakai erat yang ada ini di server di internet. Baik, kemudian selanjutnya molecular docking study. Jadi eh, fungsinya untuk mempelajari interaksi antara vaksin dan reseptor imun untuk memprediksi kemampuan pengenalan dan pengikatan. Ini kita bisa pakai ClusePro. Nah, ini gratis, ini juga bisa dipakai secara online. Tahap selanjutnya yaitu molecular dynamic simulation. Dia mensimulasikan perilaku kompleks vaksin dan reseptor dalam kondisi yang menyerupai lingkungan biologisnya. Ya, jadi untuk menilai kestabilan vaksin itu di lingkungan biologisnya itu seperti apa. Ini kita bisa pakai Amber. Amber ini software aplikasi, jadi harus di-download dulu dari internet. Ada, jadi di internet bisa cari ini Amber MD software, silahkan nanti di-download. Kemudian tahapan selanjutnya ada reverse translation, codon optimization, sama in silico cloning. Ya, jadi yang pertama kita ubah urutan proteinnya dulu menjadi DNA, kemudian mengoptimalkan kodon agar ekspresi tinggi pada organisme inang, dan kita buat vaksin nanti diekspresikan pada ya biasanya eh, pakai E. coli biasanya. Ya, jadi disimulasikan secara cloning, ini bisa menggunakan SnapGen in silico cloning. Ya, untuk SnapGen ini aplikasi, jadi kita harus download dulu, kemudian sepertinya langganan juga, jadi teman-teman bisa cari langganannya mungkin di toko online itu mungkin ada. Kemudian imun simulation, simulasi imun. Jadi respon imunnya itu disimulasikan. Ya, jadi di injek vaksin dalam rentang beberapa waktu. Ya, kemudian ada nanti data kira-kira antibodinya seperti apa, kemudian aktivasi sel T-nya seperti apa, kemudian pembentukan memori imun sebelum uji laboratorium juga dilakukan. Untuk servernya ya SIM ya, dari Kraken bisa digunakan untuk simulasi imun. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa eh, kami sampaikan. Kalau ada diskusi lebih lanjut, ini bisa menghubungi email saya ya, damalwi623@gmail.com. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.